Aku tidak mendukung Palestina dan aku mendukung Israel. Kalau sampai ada orang yang bilang kayak gini, keterlaluan sih. Ini udah bukan tentang agama lagi, tapi tentang kemanusiaan. Ini bukan lagi war atau peperangan, tapi ini penjajahan, genocide. Jelas menjajah sebuah negara bukanlah hal yang baik. Maka dari itu kita harus meningkatkan rasa kemanusiaan kita pada masyarakat Indonesia untuk stand with Palestine. Sekali lagi, ini udah bukan lagi tentang agama, tapi tentang rasa kemanusiaan kita sebagai manusia. Terlalu banyak jiwa yang hilang dan terluka, terutama para ibu dan anak-anak karena penjajahan ini. Hal yang terjadi ini udah terlalu kejam. Setiap lihat video di sosial media tentang apa yang terjadi saat ini di Palestina selalu bikin aku nangis, sakit hatiku liatnya. Maka dari itu saya dan brand skincare saya, Hiskin, akan stand with Palestine. Walaupun brand skincarenya masih baru banget dan baru akan launching di bulan November ini, tetap aku akan menggunakan suara aku dan brand skincare aku sebisa mungkin untuk stand with Palestine. Hiskin juga udah melakukan donasi untuk membantu Palestina. I'm a Palestinian Christian who stands unequivocally, hand in hand, arm in arm, and side by side with my Palestinian Muslim sisters and brothers. But I am here to remind the world that Palestinian Christians exist. Of the 14 million Palestinians in existence, the majority of whom are in refugee camps, in diaspora, and pretty much scattered and have been scattered all over the world for 75 years, there are approximately 3.5 million Palestinian Christians, and we exist. And we are also being slaughtered in Gaza. There is a minority of Palestinian Christians in Gaza that are being murdered by Israel. So I have one question for the Christians all over the world who stand with Israel. How dare you? Free Palestine. No, they're using the religion as excuse. Again, I am a Christian Palestinian, and I'm proud to be a Christian Palestinian. And there is no difference between a Christian Palestinian, Muslim Palestinian, Jewish Palestinian. There is no difference. The land is belong to the Palestinian people, and they don't have any rights to kick us out from our country and put us refugee for the last 76 years in those Arab countries. It's not right. Sambil teriak nama Tuhan, takbir, bertasbih, dan mensupport, mendoakan supaya kemenangan ada di pihak Hamas. Ini bukan dalam keadaan perang, dalam keadaan baik-baik saja. Mereka lagi beristirahat, mereka lagi beribadah, tiba-tiba ada kelompok orang yang bersenjata lengkap menyerang kita. Bagaimana tindakan kita? Ayo berpikir dengan pikiran yang jernih, akal yang jernih, dan hati yang tulus. Kesampingkan dulu agama, iman, kepercayaan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita akan melihat sebuah cuplikan video di mana di video tersebut akan menceritakan bagaimana Israel begitu menderita ketika diserang oleh militan Hamas. Lalu banyak orang hari-hari ini meminta supaya gencatan senjata. Kalau saya sangat setuju gencatan senjata terjadi setelah Hamas dimusnahkan, Hamas diratakan dengan tanah, karena semua ini dimulai dari dia. Ini kalau kita melihat peperangan kali ini ya kita tidak membicarakan peperangan yang lalu-lalu, karena itu sudah berlalu dan itu sudah selesai dan itu sudah berakhir. Yang kita bicarakan adalah yang terjadi saat ini, di mana semua ini dimulai dari tanggal 7 Oktober kemarin. Yang memulai semua ini adalah Hamas. Ya, Hamas yang memulai pertama ini. Nah, makanya kalau saya pribadi, ratakan dulu Hamas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita sudah lihat ya, bagaimana seluruh dunia ini sedang berkabung dan mendoakan yang terbaik bagi warga Palestina. Ini sudah bukan masalah politik, ini bukan masalah agama, tapi ini masalah kemanusiaan, teman-teman. Ya, ini yang harus kita garis bawahi dan kita tegaskan kepada orang-orang di luar sana yang masih tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di Palestina sekarang. Jadi tolong kesampingkan dulu urusan politik, urusan agama, nggak ada hubungan. Faktanya sekarang rakyat yang ada di Palestina
anak-anak kecil, orang-orang tua, semua orang yang ada di sana sudah sangat menderita. Mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka kehilangan saudaranya. Mereka kehilangan organ tubuhnya, teman-teman. Ada yang hilang kaki, hilang tangan, hilang mata. Mereka hidup dalam ketakutan. Karena kapanpun ya, mereka bisa menjadi sasaran dari tembakan maupun bom yang diledakkan oleh Zionis Israel. Yang kita pedulikan, yang kita fokuskan adalah kemanusiaannya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, oh ini antara agama ini lawan agama ini, Anda benar-benar sangat picik. Yang kita bahas adalah kemanusiaannya. Ini yang teman-teman para Polikardus harus ketahui, terutama teman-teman Kristen. Kalau saya bicara Polikardus, mereka ini nggak bisa lagi kita luruskan. Di otak Polikardus, yang penting siapa yang bayar. Siapa yang bayar? Mereka nggak peduli dengan anak kecil mau jadi korban, mau orang tua, mau siapapun yang jadi korban, bahkan ada yang kehilangan kaki. Tetangganya sendiri pun kalau kecelakaan, dia nggak peduli kok. Boro-boro orang yang ada di Palestina. Mereka, temannya aja mereka nggak anggap. Apalagi orang di Palestina. Itu kalau Polikardus. Tetapi saya yakin, masih banyak teman-teman Kristen, masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang dari agama apapun, itu cinta dengan yang namanya perdamaian. Itu mengasihi sesama manusia. Jadi mohon, hentikanlah ya, propaganda-propaganda dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang lain. Contohnya apa? Contohnya dengan mengatakan, we stand with Israel, hajar Palestina, hajar Hamas. Ini kan kurang ajar. Bahkan saya mendapati, masih banyak sekali nih, orang-orang yang menggunakan hashtag stand with Israel dari Indonesia. Masih banyak sekali orang-orang yang ngomong, Israel adalah korban. Israel yang benar. Israel umat pilihan, pasti menang. Tidak boleh mengutuk Israel. Mengutuk Israel akan membuat kita dikutuk Tuhan. Keselamatan dari bangsa Israel, maka kita harus mengikuti dan membantu Israel. Ini kan kurang ajar yang beginian. Saya lihat masih banyak orang menggunakan hashtag seperti itu, membuat status seperti itu, membuat VT di TikTok seperti itu, membuat konten-konten YouTube seperti itu. Ini apa-apaan. Bahkan masih banyak ya, kita dapati pendeta-pendeta khotbah di gereja saat khotbah minggu menyampaikan harus mendoakan untuk Israel. Harus stand with Israel. Halo, apa nggak malu dengan orang-orang yang sudah waras? Apa nggak malu dengan orang-orang yang sudah sadar bahwa ini masalah kemanusiaan? Nggak ada hubungannya dengan, oh karena orang Yahudi, oh karena orang Israel adalah umat pilihan, kita harus bela dia, walaupun dia salah, kita harus bela dia. Apa nggak malu? Saya cuma nanya, masih ada nggak rasa malunya? Masih adakah rasa malu di hati kalian? Kalau kita bicara Polikardus, ya, seperti yang saya buka ini Polikardus. Kalau ini sudah tidak bisa ditolong. Ya, ini sudah dibayar, ini masalah pekerjaan gitu kan. Pekerjaan dia memang mengharuskan dia membela Israel. Kalau enggak nanti nggak bisa makan. Kalau nggak bisa bayar kredit rumah, kredit mobil. Kalau manusia satu ini, ya memang wajib. Lihat nih, bajunya baju Israel. Saya agak bingung ya, ini berani nggak dia pakai ini kalau keluar? Kalau perlu dia tulis, Israel yang benar, Hamas yang jahat, Palestina yang jahat. Nah, pakai baju kaos seperti itu, jalan-jalan lah di mall yang ada di Indonesia. Kalau Polikardus seperti ini, kita udah nggak peduli. Ya, Polikardus seperti ini kita, aduh, kita capek dengar bacotannya. Dengar statement-statement mereka yang mengatakan bahwa Palestina jahat, Hamas penjahat, orang Palestina memang pantas untuk dihabisi, Israel itu akan selalu benar. Kita capek dengan omongan seperti itu. Tapi apakah nggak ada rasa malu lagi teman-teman yang menonton ini? Saya bingung ya. Kita ngomong seperti ini,
tapi tidak dianggap, nggak ada yang peduliin. Tapi ini harus ada yang sampaikan. Fakta bahwa ini bukan masalah agama, bukan masalah politik, teman-teman. Ini udah masalah kemanusiaan. Di mana memang Israel berencana untuk menghabisi, melenyapkan bangsa Palestina yang ada di Gaza. Tujuannya apa? Supaya bisa diambil wilayahnya. Kalaupun masih ada tersisa penduduk, ya mereka berharap semoga penduduknya dikit. Semoga penduduknya cuman paling sisa 10.000, sisa 20.000 orang gitu kan. Nanti tinggal mereka bikin pemukiman di wilayah Gaza, nanti mereka tampung orang-orang dari kota lain, mereka kirim ke sana. Mereka cari orang-orang Yahudi yang masih ada di luar negeri yang mau pulang ya, dirayu-rayu untuk pulang, dikasih fasilitas kredit murah, fasilitas pajak khusus dan sebagainya. Nanti begitu Gaza itu dipenuhi lagi dengan orang-orang Yahudi, maka mereka akan menguasai wilayah tersebut. Mereka nggak perlu takut orang Palestina akan mengambil parlemen. Israel itu nggak pengen bersatu sama Palestina karena mereka takut. Nanti seperti Lebanon, Islam dan Kristen duduk bareng di Lebanon. Mereka nggak mau Yahudi dan Islam itu sama-sama mengisi kursi di parlemen pemerintah. Mereka maunya mereka yang menguasai semua. Itulah kenapa jumlah populasi yang beragama non-Yahudi di Israel itu benar-benar dikontrol, dijaga sama mereka. Mereka nggak mau kalau sampai nanti ada pejabat-pejabat yang diisi oleh orang non-Yahudi. Itu yang ada di pikiran orang Yahudi, teman-teman. Itulah kenapa bangsa Palestina harus digenosida. Harus dilenyapkan oleh mereka. Itu yang terjadi. Kalau Polikarpus, sekali lagi saya katakan ya, Polikarpus kita udah nggak sanggup bilang. Orang pemerintah aja mereka nggak takut kok. Jelas-jelas di Indonesia ini, memberitakan berita hoax itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum, tapi mereka nggak peduli. Karena menurut mereka, kalau terjadi apa-apa sama mereka, mereka tinggal kabur. Mereka tinggal playing victim, mengatakan bahwa pemerintah zolim, Islam di Indonesia zolim, dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Mereka masa bodoh. Mereka cuma mencari uang sebanyak mungkin. Itulah Polikarpus. Kalian lihatlah betapa penuh kebenciannya kepada orang-orang yang ada di Palestina. Betapa penuh kebencian kepada umat muslim dari wajah mereka. Nah, itulah para Polikarpus, teman-teman. Jadi kalau Polikarpus kita memang udah nggak pernah berharap, tetapi saya memohon ya, teman-teman Kristen, teman-teman yang lain yang masih mengatakan membela Israel, tolong direnungkan. Tolong dipikirkan, seandainya kalian yang ada di posisi itu, seandainya kalian yang jadi korbannya, seandainya saudara kalian yang ada di sana, bagaimana perasaan kalian? Tolong pikirkan itu. Kita nggak bicara agama, kita nggak sedang bicara politik. Tapi kita coba berpikir secara kemanusiaan. Seandainya saudara kalian yang ada di sana. Untuk itu saya mohon ya, yang masih ngotot stand with Israel, sadarlah. Sadarlah. Atau kalian lihatlah itu video, foto anak-anak yang menjadi korban di Gaza. Supaya ada sedikit empati di hati kalian. Mungkin sekarang empati kalian sedang hilang. Mungkin hati kalian sedang membeku. Coba kalian lihat foto korban yang ada di Palestina. Mana tahu hati kalian yang membeku bisa mencair. Yang sebelumnya tidak punya empati menjadi memiliki kembali rasa empati tersebut. Itu sih yang saya harapkan dari teman-teman yang menonton ini. Dan mohon bantuan di share-nya ya. Video ini di-share agar teman-teman kita juga bisa tersadarkan di luar sana. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita kita berikutnya.